Pencaksilat adalah sebuah seni bela diri asli Nusantara. Seni bela diri tradisional yang satu ini memiliki pamor yang begitu luas, baik secara nasional hingga kancah internasional. Pencaksilat diketahui menjadi salah satu bela diri yang cukup populer di beberapa negara, misalnya seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran suku bangsa Nusantara di masa lalu. Halo, selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu. Dan sekarang kita akan membahas sejarah singkat bela diri pencaksilat. Mari kita ungkap bersama-sama. Pencaksilat sendiri awalnya terinspirasi dari sebuah keterampilan suku asli tanah air pada saat berburu dan berperang. Para suku asli tanah air dahulu menciptakan banyak gerakan yang secara langsung terinspirasi dari gerakan para binatang untuk dapat bertahan hidup di hutan. Namun, perkembangan pencaksilat melahirkan banyak variasi gerakan, mulai seperti pukulan, tendangan, bahkan juga kuncian. Induk organisasi dari pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia, atau disingkat IPSI yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948. IPSI bisa dikatakan juga sebagai salah satu organisasi silat tertua di dunia. Sementara itu, organisasi yang menjadi wadah dari berbagai federasi pencaksilat di seluruh belahan dunia biasa disebut Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa, Pesilat, yang dibentuk pada tanggal 11 Maret 1980 oleh para negara pendiri, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Seni bela diri ini pada dasarnya hadir berkat pengaruh budaya Tionghoa, Hindu, Buddha, hingga Islam. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki aliran pencaksilat yang khas. Misalnya seperti, daerah Jawa Barat yang memiliki pencaksilat aliran Cimande dan Cikalong, Jawa Tengah dengan aliran Merpati Putihnya, hingga Jawa Timur yang terkenal dengan aliran PSHT dan Perisai Diri. Pencaksilat selalu menjadi cabang olahraga yang dilombakan dalam ajang 4 tahunan nasional di Indonesia, yakni Pekan Olahraga Nasional, PON. Tidak hanya itu, sejak tahun 1987, pencaksilat juga hampir selalu dilombakan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara yang biasa disebut SEA Games. Sementara itu, di luar Indonesia sendiri masih ada banyak penggemar pencaksilat dari berbagai negara, seperti Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Berkat pamor yang dikenal baik hingga berbagai penjuru dunia, tepat pada tanggal 13 Desember 2019 lalu, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, menetapkan bahwa pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia, Intangible Cultural World Heritage. Setelah berhasil mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai warisan budaya tak benda dunia, sekarang ini pencaksilat memiliki peluang yang cukup besar untuk selalu dipertandingkan dalam ajang olahraga internasional, seperti Olimpiade. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula atau sejarah pencaksilat itu sendiri? Berikut ini akan disajikan sejarah pencaksilat sebagai salah satu bela diri kebanggaan masyarakat Indonesia. Para ahli sejarah pencaksilat Indonesia memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah pencaksilat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang yang biasa menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Penemuan tersebut pun sesuai dengan sebuah artefak senjata dari zaman Hindu-Buddha yang dipenuhi dengan pahatan dan relief bergambar kuda-kuda, sebagai gerakan dasar pencaksilat yang juga terdapat di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian, pada sekitar abad ke-14, pencaksilat mulai berkembang dengan sangat pesat hingga mencapai seluruh Nusantara. Seni bela diri ini dibawa dijadikan sebagai bahan latihan di spiritual di berbagai pesantren oleh para penyebaran ajaran Islam. Tidak hanya itu, pencaksilat mendapat pengakuan sebagai bela diri yang telah menjadi para penduduk berani berperang melawan para penjajah.
Ada banyak tokoh yang ikut dalam proses pengembangan dan mewarnai pencaksilat di era masa lalu. Beberapa tokoh tersebut, yaitu Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teungku Cik Ditiro, Teku Umar, Tuanku Imam Bonjol, hingga para pendekar dari kaum perempuan seperti Sabainan Alwi, Katnyak Dian, dan Katnyak Mautia. Seiring berjalannya waktu, seni bela diri pencaksilat di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Hal ini bisa kita lihat dari banyak sekali aliran dalam pencaksilat, mulai dari yang tertua hingga yang baru dibentuk. Dengan semakin banyaknya aliran pencaksilat menjadi salah satu tanda kekayaan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Aliran pencaksilat yang pertama adalah Persaudaraan Setia Hati Terate atau sering disebut dengan PSHT. PSHT sendiri telah ada di Indonesia pada saat masa Indonesia belum merdeka. Hanya saja, secara resmi aliran pencaksilat ini baru berdiri pada tahun 1903 oleh Ki Ngabehi Soeromiharjo atau yang lebih dikenal sebagai Eyang Suro dengan nama Jojo Gendilo Cipto. Sementara itu, tepat pada tahun 1917, berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati. Nama Setia Hati sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan tunggal yang ada dalam hati dan pikiran manusia, tentunya bagi manusia yang memiliki orientasi kepada Tuhan. Sementara, makna terate atau yang perwujudan nyata dari bunga teratai bisa diartikan sebagai sebuah jenis dari keindahan dan keagungan bunga yang hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia, PSHT sendiri lebih memiliki semboyan persaudaraan antara manusia. Tidak hanya itu, PSHT juga mengombinasikan antara seni bela diri dengan ajaran spiritual seperti ilmu kebatinan atau spiritualitas. Selanjutnya, aliran pencaksilat nomor 2 ialah Pagar Nusa. Pagar Nusa sendiri sudah sejak dahulu ada di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama, NU. Selain Pagar Nusa, sebenarnya terdapat banyak aliran silat di kalangan NU sendiri. Sementara itu, nama Pagar Nusa diketahui merupakan singkatan dari Pagar NU dan Bangsa. Berkat keberagaman tersebut pada akhirnya membuat Pagar Nusa menjadi sebuah wadah perkumpulan pencaksilat di bawah NU tepat pada tahun 1986. Beberapa ragam dari pencaksilat Pagar Nusa, yaitu Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati atau Saperti, dan lain sebagainya. Aliran pencaksilat yang ketiga yaitu Perisai Diri. Dibentuk pada 2 Juli 1955 di Surabaya, Jawa Timur. Perisai Diri merupakan salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia yang didirikan oleh RM Soebandiman Dirjoatmojo, putra bangsawan Keraton Paku Alam. Sebelum mendirikan Perisai Diri, RM Soebandiman Dirjoatmojo sendiri melatih silat di lingkungan perguruan taman siswa. Beliau secara langsung diminta oleh pamannya, Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada para siswa taman siswa. Perisai Diri memiliki beberapa teknik yang mengandung sekitar 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai aliran pencaksilat tersebut juga dikombinasi dengan sebuah aliran dari Cina yang sebelum sudah dipelajari oleh dirinya sendiri, yaitu aliran Shaolin atau dikenal juga Xiao Lian. Para anggota Perisai Diri diajarkan teknik bela diri yang efektif dan efisien, mulai dari memaksimalkan tangan kosong maupun penggunaan pada senjata. Dengan moto, pandai silat tanpa cedera, Perisai Diri dikenal sebagai aliran pencaksilat yang memiliki metode praktis yaitu latihan serang dan hindar. Sementara itu, tujuan pencaksilat yang terakhir sebagai salah satu jalan untuk pengembangan pendidikan. Hal ini disebabkan pencaksilat akan membantu menguasai suatu keterampilan sekaligus akan sangat membantu dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak hanya itu, gerakan pencaksilat mengandung berbagai makna sehingga dapat memuat unsur terkait pendidikan. Beberapa unsur pendidikan ini antara lain, unsur agama, seni, olahraga, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan tentang sejarah pencaksilat, aliran pencaksilat, dan tujuan dari pencaksilat.
Sebagai salah satu warisan dari leluhur bangsa Indonesia, hampir setiap aliran pencak silat menyimpan berbagai tujuan yang bisa digunakan untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan sejarah Nusantara berikutnya. Ninin dari Smart Hill Camp pamit undur diri.